Hai semua, aku Feni dari Teknik Informatika kelas TI 23F. Di sini aku ingin menjelaskan tentang konsep dasar aljabar linear. Oke, langsung saja. Di sini kita akan belajar apa aja nih? Nah, hari ini kita akan belajar alasan kenapa penting untuk mempelajari aljabar linear, pengertian aljabar linear, bentuk dan rumus aljabar, dan sifat eksponen. Nanti di eh, terakhir akhir sesi akan ada latihan soal yang bisa teman-teman kerjakan. Nah, tahukah kamu kenapa aljabar linear itu penting? Karena di teknik informatika tuh akan banyak kegunaannya, terutama di matriks ya. Di sini ada pemrosesan citra, grafika komputer, pemrograman linear, pemahaman algoritma. Biasanya algoritma tuh dipelajari di semester 1. Saya sekarang berada di semester 2. Terus pemrosesan sinyal dan data science. Terus apa sih aljabar? Aljabar itu ilmu yang dalam cabang matematika itu mempelajari tentang angka dan hurufnya itu biasa disebut dengan variabel. Variabel itu kita akan ngulik lagi di slide setelahnya. Teman-teman ini kan waktu dulu udah pernah mempelajari tentang aljabar linear yang pasti nggak asing dengan variabel, koefisien, konstanta, dan eksponen. Variabel itu apa sih? Variabel itu huruf yang kayak X, Y, Z atau bisa A, B, C atau P, Q, R. Nah, koefisien itu angkanya yang di depan variabel. Konstanta itu yang nggak punya variabel. Biasanya konstanta itu terdiri cuma satu suku. Kalau eksponen itu pangkat. Di sini ada contoh persamaan. Ini 22x pangkat 2 ya. Min 6x ditambah 17. 22 itu koefisien karena di sini ada variabel. Di depan variabel itu koefisien. Nah, variabelnya di sini x ya. Nah, eksponen atau pangkatnya itu di sini kuadrat. Terus ini min 6 ya. Karena minus kurang atau minusnya itu punya si min 6. Jadi min 6 itu koefisien dan x-nya variabel. Di sini y-nya variabel, 15-nya koefisien. Nah, ini konstanta. Konstanta itu nggak punya variabel ya, teman-teman. Kalau misal di sini ada 2x ditambah 3y sama dengan 13. Nah, 13 itu kan yang di sebelah kanan itu tidak memiliki variabel. Jadi itu disebut konstanta. Kita masuk ke bagian operasi matematika di aljabar. Yang pertama kita akan ngulik kembali tentang perkalian aljabar. Perkalian dengan variabel dilakukan secara menyeluruh, jadi semua variabel sama koefisiennya itu dikali. Misalnya ini 3x dikali 10 sama dengan di sini harusnya 30x ya. Maaf. Terus di sini kan variabelnya beda nih antara x sama y-nya. Tetap kita kalikan karena semua variabelnya tuh harus dikali. Jadi nilainya itu sama kalau perkalian dan pembagian. Jadi ya duanya tetap karena 2 kali 1. Di sini y itu 1y, tapi karena 1 itu tidak dianggap. Kasihan. Oke, yang kedua ada pembagian aljabar. Itu biasanya diubah dulu jadi pecahan biar teman-teman gampang ngoperasiinnya. Misal kayak 6x dibagi 2, nih kita nggak harus sih, opsional, tapi kalau lebih mudah itu diubah ke pecahan gitu. Terus ada penjumlahan aljabar. Teman-teman nggak asing lah ya, udah belajar materi ini dari kelas 6 atau kelas 7 SMP. Kita
syaratnya tuh cuma satu, variabelnya itu harus sama. Kalau variabelnya beda nggak bisa dijumlahin atau dikurangin. Tapi kalau pembagian sama perkalian, kalau variabelnya beda itu masih bisa dioperasiin. Terus ada sifat eksponen, itu pangkat 0 sama dengan 1. Terus yang kedua AM dikali AN itu sama dengan AM, M-nya pangkatnya ditambah. Kalau perkalian itu pangkatnya ditambah. Kalau perperan pembagian itu pangkatnya tinggal dikurang. Tapi kalau yang kayak di dalam kurung kayak gini kan sama aja kayak AM dikali AM per gimana ya, AM-nya sebanyak N gitu, jadi sama aja kayak AM pangkatnya dikali. Kalau ini sama aja kayak A pangkat M dikali B pangkat M, jadi kayak gini. Kalau ini agak tricky ya, saya pernah salah ngitung. A minus N sama dengan A per AN. Nah, di sini ada soal-soal yang mudah yang bisa kalian kerjakan untuk have fun. Terima kasih sudah menonton. Jika ada banyak kekurangan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.